Kamera full frame tapi murah, Canon 5D Mark II. Hai, selamat datang di channel saya. Jadi ini adalah video pertama saya untuk upload di YouTube dengan langsung tampil di depan kamera. Jadi maaf ya teman-teman kalau agak sedikit kaku, karena belakangan ini ada beberapa teman-teman saya yang tanya tentang kamera 5D Mark II ini kepada saya, apakah masih bisa dipakai untuk tahun ini. Disclaimer dulu, jadi untuk review kali ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya menggunakan kamera 5D Mark II ini. Jadi apabila ada kurang atau lebihnya, teman-teman bisa bantu di kolom komentar ya. Yuk kita bahas. Kamera 5D Mark II ini teman-teman adalah kamera keluaran tahun 2008 ya. Untuk tahun 2024 ini sendiri, kamera ini berarti sudah berusia sekitar 15 tahun lebih. Memang sudah cukup tua untuk umur sebuah kamera, tapi kamera ini masih sering saya pakai teman-teman. Jadi kamera ini memiliki spesifikasi singkat sebagai berikut. Kamera ini sudah dibekali dengan sensor berresolusi 21 megapiksel ya teman-teman, dan full frame. Untuk kualitas gambarnya sendiri menurut saya di tahun ini masih cukup oke, masih bagus banget. Untuk RAW-nya sendiri masih enak untuk diedit teman-teman, karena color science dari kamera 5D Mark II ini atau kamera Canon ini kan warnanya yang cukup pop up, jadi menurut saya cukup mudah untuk dikelola dan saya sangat cocok dengan warna dari kamera ini. Kemudian walaupun kamera ini sudah cukup tua, tapi kamera ini masih sering saya pakai teman-teman untuk sekedar hunting di jalan, untuk ngejob ataupun untuk konten-konten yang ringan. Kamera ini masih sering saya pakai. Kelebihannya apa sih kamera ini? Dari pengalaman saya untuk memakai kamera ini, kelebihannya salah satunya adalah sensornya yang sudah full frame teman-teman. Jadi memiliki dynamic range yang cukup signifikan lebih luas daripada kamera APS-C. Walaupun dibanding full frame yang lainnya, untuk sekarang ini dynamic range-nya tidak begitu bagus ya teman-teman, tapi sudah cukup memberikan perbedaan signifikan dari kamera APS-C teman-teman. Yang kedua adalah resolusinya yang 21 megapiksel untuk full frame. Jadi kamera ini terkenal sangat overkill pada saat kamera ini rilis di tahun 2008, dan masih oke kualitas gambarnya hingga saat ini menurut saya. Terutama di foto, menurut saya masih oke banget teman-teman. Nanti saya sertakan hasil foto-foto saya dari kamera ini, teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kualitas foto dari kamera ini. Untuk kelebihan lainnya yaitu bodinya yang sangat kokoh, dan untuk di berbagai cuaca pun masih oke teman-teman. Selama sepengalaman saya memakai kamera ini tidak pernah mengalami isu yang begitu berarti. Untuk cuaca yang panas-panasan, kamera ini belum pernah sampai overheat teman-teman selama saya pakai, karena ya memang makanya tidak yang terus-terusan hidup. Dan untuk gerimis-gerimis tipis pun kamera ini masih aman teman-teman, selama tidak jatuh ke air ya. Kelebihan berikutnya menurut saya yaitu kamera ini sudah dilengkapi dengan tombol-tombol yang cukup banyak menurut saya dan sangat membantu teman-teman. Jadi untuk tombol di atas ini teman-teman bisa mengganti settingan tanpa harus ribet-ribet masuk ke dalam menu, dan sudah disertai layar untuk monitoring seperti apa settingan kamera kita. Kemudian untuk kekurangannya, kamera ini cukup banyak kekurangannya ya teman-teman untuk di tahun ini menurut saya, karena dibandingkan brand-brand lain dan kamera-kamera terbaru, kamera ini sudah ketinggalan zaman secara teknologi dan secara fitur. Kekurangan yang pertama adalah autofocusnya yang cukup lambat teman-teman menurut saya. Jadi selama menggunakan kamera ini saya jarang menggunakan autofocus untuk mengejar momen, karena kebetulan saya sudah terbiasa menggunakan lensa manual. Jadi selama menggunakan kamera ini saya lebih sering menggunakan manual fokusnya. Ya masih bisa sebenarnya untuk autofocus, yaitu untuk foto-foto portrait biasa masih bisa teman-teman, masih aman banget untuk fokusnya. Cuman kalau teman-teman untuk liputan atau mengejar momen dengan mengandalkan autofocus dari kamera ini, menurut saya tidak saya anjurkan teman-teman, karena ya fokusnya cukup lambat. Kemudian untuk titik fokusnya pun kamera ini cuma memiliki 9 titik fokus teman-teman. Jadi fokusnya itu hanya di bagian sekitar bagian tengah aja. Jadi teman-teman akan kurang fleksibel untuk mengambil gambar yang mungkin ingin fokus di bagian pojok-pojok, agak susah karena kameranya harus ngelong fokus dulu kemudian diarahkan sesuai dengan angle yang teman-teman mau. Dan yang berikutnya adalah burst mode-nya, yaitu hanya cuma 4 fps. Jadi untuk teman-teman yang ingin foto sport, ingin ya yang suka burst mode, menurut saya kamera ini kurang cocok. Kemudian untuk perekaman video, kamera ini bisa merekam video teman-teman.
tapi hanya bisa merekam dengan resolusi 1080 30 fps teman-teman, atau Full HD 30p. Cukup untuk sebuah perekaman video menurut saya. Kamera ini juga beberapa kali saya gunakan untuk short video untuk saya ngedrop teman-teman. Jadi nanti videonya akan saya sertakan, teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kualitas video dari kamera ini. Jadi untuk perekaman video, kamera ini tidak bisa mengandalkan autofocus ya teman-teman. Jadi harus full manual. Kemudian yang jadi kelemahan berikutnya, ya kamera ini masih menggunakan memori CF Express teman-teman. Memori CF Express sendiri sekarang ini sudah jarang yang jual teman-teman, dan harganya pun jauh lebih tinggi daripada micro SD seperti biasanya. Saya dengan menggunakan memori 32GB ini pun harganya hampir 700.000 teman-teman. Oh iya, untuk port-port sendiri kamera ini sudah cukup lengkap ya teman-teman. Itu tadi bahasan singkat mengenai kelebihan dan kekurangan kamera ini. Selebihnya sih menurut saya kamera ini masih cukup oke digunakan untuk tahun ini teman-teman, karena kualitas gambarnya yang menurut saya masih sangat baik dan oke di tahun ini. Jadi untuk siapa sebenarnya kamera ini? Menurut saya sih kamera ini diperuntukkan untuk orang yang sudah merambah ke dunia profesional ya teman-teman, yang sebelumnya memakai APS-C, ingin upgrade ke full frame tapi dengan budget yang terbatas. Kamera ini saya rekomendasikan karena harganya sendiri sekarang sudah di harga 5 jutaan teman-teman. Jadi untuk sekelas full frame dengan 21 megapiksel, kamera ini cukup murah, cukup affordable di harganya, dan juga bisa untuk orang-orang yang ingin memiliki kamera cadangan yang kamera tidak rewel, terkenal bandel, untuk siap perang ya cocok untuk ambil kamera ini teman-teman. Dan kamera ini masih saya pakai hingga saat ini teman-teman, menjadi second kamera saya karena memang kamera ini kualitas gambarnya menurut saya masih sangat oke dan masih sangat cocok untuk dibuat ngejob terutama teman-teman. Oke, sekian review singkat dari saya, semoga dapat membantu teman-teman semua yang mempertimbangkan kamera ini masih cocok nggak sih dipakai untuk tahun ini. Bye.